GBI Sangkakala memfitnah pendeta GBI Chongilguk lewat media sosial. Mengunggah upload di wordpress.com. Pendeta Chongilguk telah menentukan tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Artikel ini disadul oleh Yohanes Purwoko dari khotbah Ibu Pendeta Licin GBI Sangkakala Tangerang. Selama 11 tahun, artikel ini terus ditayang di internet melalui wordpress.com. Akibat yang ditimbulkan, Pendeta Chongilguk dianggap sesat karena dikaitkan dengan Dhami Mission sekte sesat Korea, sehingga menimbulkan asumsi masyarakat terhadap Pendeta Chongilguk sesat. Dhami Mission sekte yang dipimpin oleh Pendeta Lee Jiangling memang pernah meramaikan kedatangan Tuhan Yesus di udara, rapture, pada tanggal 28 Oktober tahun 1992 sebagai hari kiamat. Kronologi pencemaran nama baik. Upload oleh akun Maya Cakra Science wordpress.com yang artikelnya ditulis oleh PDP Yohanes Purwoko GBI Sangkakala pada tanggal 18 Juni tahun 2012 di Google wordpress.com. Chongilguk dari Korea yang berani meramaikan kedatangan Yesus yang kedua kali pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Awal Februari tahun 2023, seorang anggota jemaat yang dipimpin oleh Pendeta Chongilguk pertama kali tahu artikel ini, lalu disampaikan kepada Pendeta Chongilguk. Ada pertemuan di BPD GBI antara GBI Sangkakala dan Pendeta Chongilguk. Di pertemuan, PDP Yohanes Purwoko yang upload artikel ini mengaku bahwa dirinya salah dan pernyataan Pendeta Chongilguk dalam majalah Bahana adalah benar. Isinya, Pendeta Chongilguk tidak setuju dengan kedatangan Tuhan Yesus pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. PDP Yohanes Purwoko mengatakan bahwa berita artikel tentang Pendeta Chongilguk didapat dari radio, sedangkan di artikel upload tertulis bahwa sumbernya dari khotbah Ibu Pendeta Licin GBI Sangkakala. Jadi kedua pernyataan ini saling berbeda. Maka Pendeta Chongilguk melaporkan perkara ini ke kantor polisi dengan barang bukti majalah Bahana. Sampai sekarang artikel ini tetap ditayang. Sebenarnya semua agama tidak setuju perihal menentukan tanggal kedatangan Tuhan Yesus hari kiamat. Tuhan Yesus sendiri berfirman, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Markus pasal 13 ayat 32. Artikel yang ditayang oleh PDP Yohanes Purwoko GBI Sangkakala menyebabkan kerugian besar terjadi pada Pendeta Chongilguk, baik secara moral maupun material. Fitnah merupakan pembunuhan karakter. Kasus pencemaran nama baik Pendeta Chongilguk ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mohon dukungan doa serta perhatian saudara-saudara agar proses pemulihan nama baik Pendeta Chongilguk berjalan secara baik dan transparan. Sekte Dhami Mission dari Korea pernah meramaikan kedatangan Kristus di angkasa, rapture, pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. GBI Sangkakala memfitnah Pendeta Chongilguk dengan menyatakan Chongilguk dari Korea yang berani meramaikan kedatangan Yesus yang kedua kali pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Siapapun termasuk Pendeta Chongilguk tidak pernah meramalkan kedatangan Kristus yang kedua kali pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Kita akan bahas perbedaan antara kedatangan Kristus di udara dan kedatangan Kristus yang kedua di bumi.
Kedua kedatangan Kristus yang berbeda ini dipisahkan oleh beberapa tahun. Dan dengan demikian, bukanlah dua tahap atau fase dari satu kedatangan. Pengangkatan adalah kedatangan pertama dari dua kedatangan, bukan kedatangan di bumi tetapi di udara. Pengangkatan tidak mungkin merupakan kedatangan yang kedua, karena Kristus tidak datang ke bumi untuk tinggal di sini dan memenuhi misi seperti yang dia lakukan pada kedatangan pertama. Ketika Kristus bertemu dengan orang-orang kudus di udara, Kristus membawa mereka ke surga bersamanya dan memperkenalkan mereka di hadapan takhta Bapa, di mana mereka tinggal selama masa tribulasi sedang berlangsung di bumi. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kristus tidak tinggal di udara bersama orang-orang kudus ketika mereka bertemu dengannya, seperti dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17. Perjamuan kudus dan penghakiman orang-orang kudus terjadi di surga. Kemudian, pada kedatangan kedua setelah tribulasi, Kristus dan orang-orang kudus meninggalkan surga bersama-sama turun ke bumi. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Wahyu pasal 19. Pengangkatan adalah saat Kristus datang bagi orang-orang kudus untuk membawa mereka ke surga. Kedatangan kedua adalah saat Kristus datang ke bumi untuk tinggal di sini dan memenuhi misi. Ini adalah saat Kristus datang dari surga bersama orang-orang kudus setelah pengangkatan setidaknya 7 tahun sebelumnya. Kedatangan kedua tidak dapat terjadi sampai seluruh kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 10 digenapi. Sedangkan pengangkatan dapat terjadi setiap saat tanpa ada penggenapan apapun. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu pasal 22 ayat 20.